di channel YouTubeku. Seneng banget akhirnya bisa berhasil menyelesaikan video ketigaku setelah sekian lama. Sebelumnya aku perkenalkan kembali ya. Namaku Tania Evans. Aku adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang didesain khusus oleh Allah dan punya tujuan yang spesifik. Begitu juga dengan kamu. Di video ketigaku, aku mau sharing tentang cerita di balik nama ketiga anakku. Seperti di video-video sebelumnya, aku sudah sempat mention bahwa aku punya 3 orang anak laki-laki. Jauh sebelum kami menikah, waktu aku dan suamiku masih berpacaran, kami sudah sering berandai-andai, ngobrol. Nanti waktu menikah, setelah menikah kita mau punya anak berapa. Dan entah kenapa Tuhan taruh di hatiku, aku ingin punya 3 orang anak. Waktu itu gendernya sih memang maunya laki-laki, perempuan gitu ya. Tapi namanya gender ya, kita kan nggak bisa atur. Nah, pada masa itu dalam pertumbuhan imanku, aku bertemu dan jatuh cinta dengan 3 orang anak muda, sahabatnya Daniel dari kisah di Alkitab. Kalian pasti kenal ya. Biasanya nama mereka yang terkenal adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, cerita tentang mereka mempertahankan iman mereka ketika diperhadapkan dengan dapur perapian yang menyala-nyala, itu membuatku sangat terharu dan tergugah. Aku bacakan ya sedikit ceritanya dari Daniel 3 ayat 17. Mereka bilang begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, merinding banget. Dapur perapian sudah ada di depan mata mereka, tetapi mereka teguh tidak mau menyembah kepada Allah lain. Mereka mau hanya menyembah kepada Allah saja, Allah yang hidup. Cerita tentang 3 orang anak muda ini sungguh-sungguh membuatku terharu. Makanya aku rindu banget ketiga anak kami nanti memakai nama mereka. Kami memutuskan untuk memakai nama asli mereka, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria. Long story short, setelah kami menikah tanpa lama-lama, dalam jarak waktu kurang dari 6 tahun, Tuhan menganugerahi kami bertubi-tubi dengan 3 orang anak laki-laki. Kenapa aku bilang bertubi-tubi? Karena waktu Tuhan menganugerahi kami, jujur saja kami belum siap. Aku ya secara pribadi aku belum siap. Terus anak pertama, lalu belum sempat memikirkan anak kedua, belum sempat tenang, Tuhan kasih hamil lagi. Begitu juga dengan anak yang ketiga. Kami pun menamai anak-anak kami dengan nama-nama tersebut. Dan Tuhan juga menitipkan visinya bagi anak-anak ini. Anak pertama kami, Tristan Misael, sang pemimpin, yang dengan visinya membawa generasinya pada Allah. Yang kedua, Trevin Azaria, sang pemikir, yang dengan pemikiran-pemikirannya yang brilian, dia akan membawa generasinya bertemu dengan Allah. Dan yang ketiga, Raiden Hananya, yang berhati lembut. Dengan kelemah lembutannya, dengan hatinya yang lembut, dia memperkenalkan generasinya dan membawa mereka kepada Allah. Kami rindu mereka bertumbuh menjadi manusia dewasa yang punya tujuan hidup menyenangkan hati Allah, membawa generasi mereka kepada Allah. Dan itu juga menjadi salah satu tujuan kami untuk menjalankan homeschooling. Karena ketika kami menjalankan homeschooling, kami punya kesempatan untuk memberikan porsi firman Tuhan dan penanaman karakter lebih besar dibandingkan porsi ilmu pengetahuan. Kami meyakini bahwa takut akan Allah adalah dasar dari segala ilmu pengetahuan. Kami rindu anak-anak kami bukan hanya pintar, tetapi yang pertama-tama mengasihi dan takut akan Allah. Baru minggu lalu aku dengar cerita dari seorang pengkhotbah dari US yang menceritakan tentang 4 orang anak muda. Jadi 4 orang anak muda ini mereka ngefans sama pertandingan olahraga. Nah, suatu ketika 4 orang anak muda ini dibawa untuk menonton pertandingan. Aku lupa itu softball atau baseball gitu ya. Di stadion yang begitu besar, penuh dengan pengunjung, penuh dengan fans pertandingan dari anak kecil sampai orang dewasa, dan banyak juga anak-anak muda seperti mereka. Di break pertandingan tersebut, anak-anak muda ini diberikan pizza oleh orang tua mereka, dan sebelum mereka makan di tengah-tengah stadion itu
anak keempat anak muda ini, bayangkan ya di Amerika, anak-anak muda ini mereka berkumpul, mereka berdoa, mengucapkan syukur untuk pizza yang akan mereka makan. Dengar cerita itu aja, hatiku tersentuh banget dan aku menangis. Aku bilang, Tuhan, aku mau anak-anakku ketika mereka besar nanti bisa seperti itu. Dimanapun mereka berada, mereka gak malu mempertahankan iman mereka. Mereka gak takut menyatakan iman mereka. Itu yang menjadi tujuan kami mendidik anak-anak kami. Dunia anak-anakku nanti akan semakin mengerikan. Tugas kita sebagai orang tua memang melindungi mereka. Banyak orang tua yang melindungi mereka dengan cara membatasi jam menonton YouTube, membatasi media sosial mereka, membatasi pergaulan mereka, membatasi tontonan mereka. Itu baik, tetapi sebetulnya itu bukan yang terbaik. Karena sebenarnya benteng pertahanan yang paling kuat seharusnya ada di dalam diri anak-anak itu sendiri, yaitu iman yang bertumbuh di dalam firman Tuhan dan karakter yang berbuah sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan di 3 Yohanes 1 ayat 4 juga sungguh menggetarkan hatiku. Aku bacakan ya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Benar sekali, aku mengamini firman Tuhan ini. Gak apa-apa anakku gak kaya nanti, gak apa-apa mereka gak sukses, gak punya bisnis. Bahkan gak apa-apa kalau mereka gak jadi kuliah di luar negeri seperti mimpi kami, seperti doa kami. Asalkan mereka hidup memberi dampak bagi dunia ini dan membawa generasinya bertemu dengan Allah. Bagi para orang tua yang sudah menjadi orang tua, yang belum atau yang sedang menanti-nantikan untuk menjadi orang tua, harusnya ini menjadi pergumulan kita. Harusnya ini yang menjadi fokus kita. Sebenarnya tujuan kita mendidik anak-anak ini apa sih? Membesarkan mereka itu bagaimana sih? Kita membesarkan mereka bukan hanya untuk membuat fisik mereka bertambah besar dengan makan makanan yang sehat, dengan semua yang mereka butuhkan secara fisik. Tetapi yang lebih penting adalah membekali mereka dengan iman. Karena kita gak akan selamanya bisa mendampingi mereka. Kita gak akan selamanya ada untuk memberi mereka makan. Tetapi Allah yang baik dan yang setia itu, kalau kita kenalkan sejak mereka masih kecil, Allah itulah yang akan bersama-sama dengan mereka, yang akan mendampingi, melindungi, menjauhkan mereka dari pengaruh dunia yang semakin jahat. Anak-anak ini, mereka didesain khusus oleh Allah. Mereka punya tujuan yang spesifik. Bagian kita, tanggung jawab kita adalah menolong mereka untuk menemukan tujuan hidup mereka, untuk memenuhi panggilan hidup mereka yang diberikan oleh Allah. Nah, para orang tua, gak ada kata terlambat, kita semua harus segera berbenah. Pertama-tama, orang tua harus menghidupi firman Tuhan, sehingga anak-anak melihat, memang belum sempurna, tetapi anak-anak melihat bahwa orang tua hidupnya sejalan dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus memperkatakan firman Tuhan terus-menerus, sehingga firman Tuhan bukan hanya didengar oleh anak-anak pada hari Minggu saja, tetapi mereka boleh dengar itu sepanjang hari, setiap hari, di mana saja, di dapur, di ruang makan, di kamar mereka, di ruang belajar mereka, bahkan di kamar mandi, di mana saja. Tidak mustahil firman Tuhan itu diperkatakan, sehingga kehidupan anak-anak terintegrasi dengan firman Tuhan. Karena kita bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Selamat menjadi orang tua yang bijaksana ya teman-teman. Kita semua bisa. Thank you for listening my video. Semoga menjadi berkat buat semua teman-teman, semua orang tua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you. Bye.